Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasalnya yang keempat, ayat 2-3 yang berbunyi demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Para wanita yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan doa adalah kekuatan terbesar di dunia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti mengamini kalimat ini karena dari pengalaman hidup kita sudah nyata dengan jelas bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, penguasa terbesar di alam semesta ini. Oleh karena itu doa harus menjadi nafas hidup orang Kristen. Karena jarak kita dengan Tuhan hanyalah sejauh doa. Ketika kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa berdoa kapanpun. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita janganlah hanya berdoa untuk diri kita sendiri saja. Kita juga bisa dan harus melayani orang lain dengan doa syafaat, yaitu doa yang kita panjatkan kepada Tuhan untuk mendoakan orang lain, baik itu keluarga, saudara-saudara seiman, bangsa dan negara, bahkan untuk orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Dalam Kolose 4 ayatnya yang ketiga, Paulus meminta kepada jemaat di Kolose agar berdoa untuk Paulus dan rekan-rekannya yang melayani Tuhan di garis depan. Dukungan doa dari jemaat-jemaat yang dilayaninya pasti sangat memberkati Paulus. Karena itu akan menjadi kekuatan dalam menjalani pelayanan yang tidak mudah. Bahkan ketika Paulus dipenjara. Sebagai umat Tuhan, kita belajar dari teladan Tuhan Yesus yang berdoa bagi murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga teladan dari Roh Kudus yang berdoa untuk kita dalam kelemahan kita. Saling mendoakan adalah juga bagian dari sikap bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Ini adalah cara kita untuk memenuhi hukum Kristus. Dan ini adalah salah satu cara kita untuk melayani dan menyatakan kasih kepada sesama kita. Ada sukacita yang bisa kita rasakan ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mendoakan orang lain. Jadi sukacita itu bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang tahu bahwa dia sedang didukung dalam doa, tetapi juga bagi para pendoa syafaat yang menaikkan doa bagi orang lain. Ini adalah pelayanan yang memberi sukacita di hati mereka. Apalagi ketika menyaksikan bahwa doanya untuk orang yang didoakan tersebut dijawab oleh Tuhan. Mari saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, sediakan waktu setiap hari untuk berdoa syafaat. Maka kita akan menjadi berkat dan menguatkan orang-orang yang kita doakan. Amin.